Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa musallian ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, nikmat dan anugerahnya kepada kita semuanya berupa kesehatan, berupa kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa pada pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani beliau dalam segala aspek kehidupan, dapat menghidupkan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita semuanya layak berada di barisan beliau kelak di hari kiamat. Ayah bunda yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda yang telah meluangkan waktunya menghadiri undangan yang kami berikan pada pagi hari ini. Ini semata-mata kita lakukan dalam rangka menyempurnakan amanah-amanah kita dalam membersamai, dalam mengantarkan putra-putri kita untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan putra-putri kita di masa depan. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada anak-anakku kelas 9 semuanya SMP Al-Banna yang telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Karena kita tahu bahwa kesuksesan tidak akan pernah bisa raih dengan cara yang biasa-biasa saja. Biasanya pada hari Sabtu seperti ini mungkin kita bisa santai, tetapi hari ini kita sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Tanpa berpanjang kalam, ayah bunda serta anak-anak sekalian, marilah acara webinar parenting kita pada pagi hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Ananda kita, Revan Iksantio dari kelas 9B yang akan membacakan Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 21. Kepada Ananda Revan, disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, suara saya Bu. Oke, terdengar Revan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP Al-Banna.
Kepada ayah bunda dan anak sekalian, silakan duduk siap. Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Al-Banna. Kepada Ibu Sariwati SPT MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Roi. Yang terhormat Ibu Sri Ningsih SE selaku
pendidikan SMP Sekolah Yayasan Albana. Yang saya hormati Ibu Ruri Subiantoro MPD selaku narasumber yang pertama di pagi ini. Yang saya hormati pula Ibu Intan Erlita SPSI selaku narasumber juga yang akan hadir nanti siang di agenda AMT pagi ini. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 9 SMP Albana. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, Ustadz Ustadzah maupun staf SMP Albana yang telah bergabung melalui Zoom. Dan tak lupa yang Ibu cintai dan banggakan, anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 9 SMP Albana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Segala syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat umur maupun yang terpenting adalah nikmat iman di hati kita. Salam selawat semoga senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kami ucap terima kasih sebesar-besarnya serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu wali murid yang berkenan hadir, yang meluangkan waktunya dalam acara webinar parenting atau Achievement Motivation Training kelas 9 dengan tema melangkah pasti meraih mimpi. Dan juga semangat untuk anak-anakku sekalian ya, yang luar biasa telah siap ini untuk melangkah pasti melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara ini adalah sebagai salah satu ikhtiar kami untuk memberikan gambaran ya, semoga sendiri untuk ayah bunda, Bapak Ibu ataupun anak-anak kita ya, anak-anak semuanya dalam menentukan langkah ke depannya atau memantapkan hati dalam memilih atau meraih cita-citanya atau menuju kesuksesan di masa depan. Sebelum acara berlanjut, kita juga untaikan doa-doa kita untuk mungkin Bapak Ibu, Ayah Bunda, wali murid yang mungkin sedang diuji sakit ataupun anak-anak kita ya yang juga sedang diuji sakit, semoga segera diangkat sakitnya ya, diberi kesembuhan ya, sehingga bisa beraktivitas seperti semula. Dan juga luar biasa ya, di masa pandemi ini banyak mungkin sahabat, saudara, ayah, bunda mungkin atau teman kita yang sudah mendahului kita. Tak lupa juga kita terus teriring doa untuk mereka, semoga husnul khotimah dan semakin dilapangkan kuburnya. Bapak Ibu dan juga untuk anak-anak sekalian, 2 tahun kita tanpa terasa ya mengalami begitu banyak hal ya, perubahan baik dari cara belajar kita, cara beribadah kita ya. 2 tahun kita bersama pandemi ya, tentunya banyak hal yang kita alami dan kita juga tidak akan tahu ke depannya kejutan-kejutan apa lagi yang akan dihadapi generasi penerus kita. Tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita nantinya. Untuk itu terus kita sebagai orang tua terus semangat belajar untuk meninggikan kapasitas kita sebagai orang tua dalam membersamai anak-anak kita, putra-putri terbaik kita dalam tumbuh kembangnya menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi tetap semangat ya ayah bunda dalam melewati semua ini sehingga kita bisa menjadi orang tua ya, menjadi orang tua yang fasilitator ya, sebagai
pendidik untuk putra-putra kita yang sesuai zamannya. Ya, kita tidak tahu tantangan ke depan, tantangan apa lagi yang akan mereka hadapi. Namun sebagai muslim yang beriman, kita pasti yakin bahwa semua yang terjadi tak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, apapun kondisinya, tentunya kita tetap terus tingkatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus melangitkan doa-doa kita untuk kesuksesan anak-anak kita, putra-putri terbaik kita. Dan tentunya terus memantapkan hati untuk memberikan ridho atas kesuksesan kepada anak-anak kita, karena itu yang mereka butuhkan. Dan untuk anak-anakku semuanya ya, kemanapun kalian melangkah, terus balut diri kalian untuk menjadi pribadi yang soleh, solihah, ya. Terus senantiasa balut diri kalian dengan keimanan, ketakwaan. Menjadi pribadi-pribadi soleh, solihah, harapan ayah bunda, bapak ibu, karena ini adalah aset berharga untuk orang tua kalian, bahkan akan dibawa sampai ke alam kubur nanti, yakni doa-doa yang dikirimkan oleh anak-anak yang soleh-solehah seperti kalian. Ya. Jadi apapun kalian menjadi apapun nanti, terus ya berbaktilah kepada orang tua, bahagiakan mereka dunia dan akhirat. Dan kepada Bapak Ibu ataupun juga kepada untuk anak-anakku semuanya ya, untuk acara hari ini semoga harapan kami semakin memantapkan hati anak-anak yang luar biasa ini, anak-anak yang hebat dan juga orang tua yang luar biasa. Karena kalau kita lihat, kami amati begitu ya, kondisi anak-anak ini dari curhatnya mereka mungkin kepada guru-guru BK-nya ya, ada 3 kondisi begitu. Ada yang sudah memantapkan hati dan sejalan dengan orang tuanya dalam meraih cita-cita, menentukan masa depannya, memilih jurusan ataupun kuliah yang akan didambakan oleh mereka. Yang kedua, ada juga yang masih bertentangan, begitu. Kemudian yang ketiga, ada juga yang masih mungkin pasrah, begitu ya. Pasrah, kita lihat ke depan nanti akan kami jalani dengan memilih apapun nanti. Jadi mudah-mudahan dengan parenting di hari ini ataupun AMT di pagi ini, sekali lagi kami berharap semoga bermanfaat dan bisa memantapkan hati kita semuanya, dan bisa kita sebagai orang tua untuk bisa terus mendampingi untuk kesuksesan anak-anak kita baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu tanpa panjang kata, selamat mengikuti kegiatan Achievement Motivation Training dengan tema Melangkah Pasti Meraih Mimpi di pagi hari ini. Dan terakhir kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Sariwati. Sambutan selanjutnya oleh Direktur Pendidikan Yayasan Al-Banna yang akan disampaikan oleh Ibu Asri Ningsih SE. Kepada beliau disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Al-Banna, Ibu Sariwati SPT MPD, yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini, yaitu ada Ibu Ruri Subiantoro SPT MPD, sekaligus juga sebagai Kepala SMA Al-Banna, yang kami hormati
Ibu Intan Erlina S. Psikolog, CBHC, PBHC, CHMP, panjang sekali ini ya gelarnya, yang nanti siang juga akan membersamai kita semuanya. Yang kami banggakan ayah dan bunda, wali murid kelas 9 SMP Albana, yang kami sayangi, yang kami banggakan pula anak-anakku semuanya, siswa dan siswi kelas 9 SMP Albana. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa menghadiri kegiatan AMT, Achievement Motivation Training, berikut webinar parenting yang dilaksanakan untuk khususnya wali murid serta siswa kelas 9. Dan alhamdulillah kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat, dan seperti yang tadi sudah Bu Sari sampaikan, di belakangan ini juga banyak saudara-saudara kita, baik dari siswa, orang tua, maupun guru-guru beserta keluarga yang mengalami cobaan ya, diberikan ujian berupa sakit, kemudian ada yang kehilangan keluarganya, ya mudah-mudahan yang sedang sakit segera Allah berikan kesembuhan, kemudian yang keluarganya telah dipanggil, mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan dan kesabaran, dan bagi kita semuanya yang sedang dalam kondisi sehat, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan yang maksimal kepada kita, sehingga kita bisa melakukan amal kebaikan dengan semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu sehat kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga tersampaikan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu semua beserta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di tengah kondisi pandemi yang hampir 2 tahun lebih ya kita hadapi, mungkin kita bisa review sejenak dengan kita mengingat bagaimana dulu salah seorang nabi yang telah diberikan ujian oleh Allah, yaitu Nabi siapa? Nabi Ayub ya. Beliau diberikan ujian berupa sakit selama 18 tahun ya. Namun berkat ketabahan beliau, kemudian dukungan dari istri beliau, masa sulit itu bisa dilewati. Kita mengingat bahwa dulu Nabi Ayub itu semasa sebelum sakit, beliau memiliki harta kekayaan yang sangat melimpah, memiliki anak-anak yang solih dan solihah. Namun begitu Allah memberikan ujian sakit, harta bendanya diambil oleh Allah, anak-anaknya juga diambil oleh Allah, dan beliau sendiri mengalami kondisi sakit yang berkepanjangan. Namun ternyata dengan bekal kesabaran, bekal ketakwaan, akhirnya Allah memberikan hadiah untuk Nabi Ayub, yaitu berupa kesembuhan ya. Dan ini menjadi ibrah buat kita, hikmah buat kita. Kurang lebihnya kondisi ini kita mengalami juga ya di masa pandemi seperti ini. Ayah bunda mungkin banyak juga yang merasakan hal yang sama ya, seperti yang Nabi Ayub rasakan. Dahulu kita mungkin memiliki harta benda yang cukup untuk kehidupan kita, namun sekarang harta benda itu mulai satu persatu diambil seperti itu. Karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan kami juga banyak sekali mendengar dari wali murid bahwa mereka belum bisa melunasi apa yang sudah menjadi tanggung jawab mereka karena kondisi perekonomian yang belum membaik, dan ini semua kami maklumi, dan ini adalah ujian dari Allah untuk kita. Maka mari bersama-sama seperti tadi Bu Sari sampaikan, mari bersama-sama kita tingkatkan terus ketakwaan kita, kemudian kita tingkatkan terus ibadah kita kepada Allah, sehingga mudah-mudahan dengan langkah-langkah tersebut Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita bisa melalui badai pandemi ini dengan lebih tegar lagi. Nah, kemudian ayah dan bunda semuanya, melihat dari tema kita pada pagi hari ini, yaitu melangkah pasti meraih mimpi. Anak-anakku semua pasti memiliki cita-cita ya. Nggak ada yang tidak memiliki cita-cita. Mungkin ada yang menganggap cita-cita saya biasa saja, atau cita-cita saya nggak penting.
boleh berpendapat seperti itu, tapi yang pasti semua orang itu pada dasarnya memiliki cita-cita. Cita-cita itu akan dimiliki oleh orang yang memiliki pandangan hidup ke depan. Kalau orang tidak punya pandangan hidup ke depan, maka dia tidak akan memiliki cita-cita. Dan cita-cita ini fungsinya buat apa? Dengan kita memiliki cita-cita, maka kita akan termotivasi, ya, akan punya kekuatan, kemampuan untuk hidup yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, Allah juga mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kepada kita, jika kita menginginkan sesuatu, menginginkan itu berarti kita memiliki cita-cita, maka tahapan-tahapan yang harus kita lalui agar berhasil meraih cita-cita tersebut adalah yang pertama harus merencanakan. Kan seperti itu ya, merencanakan dengan jelas apa yang ingin kita raih di masa depan. Ya, di SMP ini ada Bapak Ibu guru, kemudian ada guru BK, ada kesiswaan juga yang membantu anak-anak semuanya beserta orang tua untuk membantu merencanakan masa depan kalian. Kemudian setelah kita mempunyai perencanaan, kemudian apa lagi? Ya, ini diingatkan oleh Allah, luruskan selalu niat kita. Innama a'malu binniat. Segala sesuatu itu berawal dari niat. Selalu luruskan niat kita, apa yang kita rencanakan ini hanyalah benar-benar untuk meraih ridhonya Allah. Jika itu menjadi mindset kita, maka insya Allah akan dimudahkan perencanaan kita itu menjadi sebuah keberhasilan di masa depan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting untuk anak-anakku semuanya, kalian boleh punya cita-cita, kalian boleh merencanakan, kalian sudah meluruskan niat, dan jangan lupakan bahwa ada doa-doa orang tua yang senantiasa nanti akan mengiringi keberhasilan cita-cita kita. Kami berpesan, jangan pernah menyakiti perasaan orang tua, ya. Seberapapun kesalnya kalian dengan orang tua, tetap jaga adab kalian terhadap orang tua. Itu yang terpenting ya. Kalian boleh menanyakan kepada guru-guru kalian kenapa mereka bisa berhasil sampai seperti ini. Rata-rata adalah karena doa-doa dari orang tua. Maka ketika kita ingin berhasil, selalu minta ridho orang tua, selalu patuhi apa yang orang tua perintahkan kepada kita. Insya Allah itu akan mempermudah jalan kita untuk nantinya bisa meraih keberhasilan di masa depan. Dan untuk ayah dan bunda semuanya, kita juga perlu memahami ya bahwa anak-anak kita kelas 9 ini adalah masa-masa mereka usia untuk beranjak ke usia dewasa. Dan seperti itu. Maka apa yang perlu dipersiapkan oleh kita sebagai orang tua? Ya, kita harus memahami ya, di tengah, apalagi di tengah era VUCA seperti ini, serba bergejolak, kemudian serba ketidakpastian, berbagai hal kompleks terjadi bersamaan, banyak hal yang tidak jelas, ini sangat-sangat mempengaruhi psikologis anak-anak kita. Selain psikologis anak-anak, termasuk psikologi kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, kita harus memahami anak-anak kita agar kita tidak salah dalam mendampingi mereka untuk meraih cita-cita mereka. Jadi yang pertama, ayah bunda harus perhatikan bahwa menghadapi mereka itu yang pertama perhatikan dulu bagaimana karir atau masa depan anak ini harus diselaraskan. Apa yang mereka inginkan dengan apa yang ayah bunda arahkan. Kalau Bu Sari tadi juga menyampaikan hasil dari konseling anak-anak ya, ada yang sudah selaras keinginannya dengan orang tua, ada yang masih bertentangan, ada juga yang dia belum tahu apa keinginan di masa depan, maka ini yang perlu komunikasi intensif antara orang tua, kemudian sekolah, dan juga perlu ahli ya, salah satunya adalah guru BK, itu yang punya kemampuan untuk menyelaraskan keinginan dari orang tua maupun dari ananda, seperti itu. Jadi karir ini tentang masa depan ananda perlu dikoordinasikan. Kemudian yang kedua, memahami tentang psikologi anak-anak kita yang beranjak dewasa. Mereka harus kita berikan kepercayaan, ya.
kepercayaan, kemudian anak-anak ini harapannya bisa bertanggung jawab dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada oleh orang tua, sehingga nanti ini yang akan membentuk karakter mereka di masa depan untuk menghadapi masa-masa yang lebih berat lagi tantangannya. Dan yang berikutnya saya ingatkan kepada anak-anakku semuanya bahwa kalian di masa beranjak dewasa nanti, maka kalian harus punya sikap-sikap yang harus terus dilatih ya, harus dipupuk. Yang pertama apa? Yaitu kemandirian. Kalian harus sudah mulai mandiri dalam segala bidang, terutama mungkin hal-hal yang remeh ya. Kalau setiap hari masih ada yang dibangunkan untuk sholat subuh, kemudian ada yang masih diingatkan oleh gurunya sampai ditelepon, nak sudah waktunya masuk Zoom, nah tolong segera join ke Zoom. Kalau masih diingatkan, masih dibangunkan, dan masih orang tua itu banyak ikut campur terhadap aktivitas rutin kalian, maka itu ciri kemandiriannya belum muncul. Maka terus latih dan harus berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri. Kemudian yang kedua, kalian harus punya sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh para guru maupun tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua di rumah. Ayah dan bunda, kami pesankan tolong mumpung masih masa pandemi yang anak banyak di rumah ini, berikan banyak tanggung jawab kepada Ananda untuk mengasah skill mereka di rumah. Misalnya apa? Mencuci baju, kemudian menyapu rumah, tugas-tugas rumah tangga itu tolong diberikan kepada Ananda sebagai bentuk pelatihan untuk tanggung jawab. Karena skill yang menurut kita remeh, ya, menyapu, mencuci baju, mencuci piring, sebagainya, kelihatan remeh, tapi itu akan menjadi penting untuk bekal mereka ke depan. Ya, siapa tahu nanti anak-anakku ada yang harus kos sendiri ya di luar kota ataupun di luar negeri, nanti jika kuliahnya sampai di luar negeri, maka kalau kalian sudah terbiasa sejak kecil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti itu, akan mempermudah kalian di masa depan. Ya, kemudian yang berikutnya untuk ayah dan bunda semuanya, berikan pengetahuan bagaimana manajemen resiko ya, apa yang mereka pilih, maka itu nanti yang akan ada resiko-resiko atau ada konsekuensi yang akan menyertai. Itu harus terus diberikan penanaman kepada anak-anakku semuanya. Dan yang ketiga, berikanlah selalu penghargaan atau reward atas setiap prestasi yang telah mereka buat. Prestasi ini tidak hanya prestasi akademis, ya, prestasi ibadah, prestasi peningkatan akhlak, kemudian prestasi yang lainnya perlu diapresiasi. Pastinya dengan penghargaan ini akan menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih besar di dalam diri anak-anak kita. Dan jika mereka telah menjadi anak-anak yang percaya diri, ini adalah modal juga untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan. Ya, insya Allah ini beberapa pesan kami yang bisa kami sampaikan di dalam parenting webinar atau AMT pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh narasumber, baik dari Ibu Ruri maupun dari Ibu Intan, menjadi sebuah tambahan wawasan mungkin ya, ataupun review bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah mendengarkan hal yang sama. Dan saya yakin guru-guru SMP Albana senantiasa memberikan yang terbaik buat ayah dan bunda serta anak-anakku semuanya. Sekali lagi selamat mengikuti acara pada pagi hari ini. Semoga banyak manfaat yang diperoleh, dan kami mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kekhilafan dalam melayani ayah dan bunda serta anak-anakku semuanya selama 3 tahun ya di SMP Albana. Terakhir, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Yang ada itu hanyalah niatan atau usaha yang terlalu rendah. Jadi semangat menghadapi masa depan, semoga sukses dunia dan sukses akhirat akan kalian raih. Insya Allah ini yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Asri Ningsih. Acara berikutnya yaitu
webinar parenting pada pagi hari ini. Nah, pada webinar kali ini kita mengambil tema melangkah pasti meraih mimpi. Barangkali mungkin sebelum kita mulai ada beberapa kutipan yang mungkin bisa menambah motivasi kita ya dalam meraih mimpi-mimpi kita di masa yang akan datang. Bermimpilah sampai mimpimu terlihat mustahil bagi mereka yang terus melihatmu. Bangun dan bergeraklah. Karena mimpi itu tidak akan ada yang mustahil jika kau bergerak bersamanya. Jika kamu tidak berkorban untuk impianmu, maka impianmu yang akan menjadi korban. Jangan menyerah pada impian atau impian yang akan menyerah pada dirimu. Kalau kalian punya banyak mimpi, harus diimbangi dengan aksi. Karena tanpa aksi, semua hanya akan sekedar menjadi mimpi. Masa depan yang sukses adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpinya. Barangkali ayah bunda dan anak sekalian sudah tidak sabar lagi mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang insya Allah pada webinar kali ini akan dipandu oleh moderator kita. Ya, insya Allah sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Kita panggilkan untuk moderator kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Tiffany Bungki. Beliau adalah guru BK di SMP Albana dan juga kita panggilkan narasumber kita yaitu narasumber pertama kita maksudnya yaitu Ibu Ruri Subiantoro SPT MPD. Kepada Ibu Fani dan Bu Ruri disilahkan.